Shalom, selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali melalui program Saat Teduh Malam BPSW 4 Gereja Toraja, edisi Jumat 2 Oktober 2020. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita mendengarkan satu pujian dengan judul lagu Mencari Wajah. Yesus kekasih.
menjadi indah pada Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat dan pengertian serta kesediaan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34 berbunyi hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Dari bacaan kita, ayat 27 menjadi nats perenungan kita yang berbunyi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Ingatkah Anda kepada sebuah lagu anak-anak yang sebagian liriknya berbunyi, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Penggalan lagu berjudul Sayonara ini rasanya sering kita nyanyikan ketika kecil. Dan apa yang diajarkan dalam lagu ini sebetulnya baik, agar kita tidak tenggelam dalam kesusahan yang tidak membawa manfaat apa-apa. Namun lagu tinggal lagu, karena ternyata dalam perjalanan hidup kita seringkali kita menyerah kepada himpitan masalah. Kita terus khawatir akan hari depan. Kita takut tidak menemukan jodoh. Kita takut tidak lulus ujian. Kita takut tidak mampu membayar berbagai rekening dan lain-lain. Kita berharap ada orang lain yang mampu menolong kita. Namun sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan. Karena meski ada orang yang menolong dalam satu masalah, kita akan membuka kekhawatiran baru pada masalah selanjutnya. Artinya saudara-saudara, faktor penyebab kekhawatiran seringkali berasal dari diri kita sendiri. Firman Tuhan dengan jelas menyuruh kita agar tidak terjebak dalam kekhawatiran atau ketakutan-ketakutan dalam hal apapun. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Yesus mengenai hal kekhawatiran itu. Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 25 pembacaan kita. Itulah pesan pembuka dari Yesus mengenai kekhawatiran. Cuplikan lagu di awal renungan hari ini pun kemudian tergambar dari firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidakkah itu benar? Apa manfaat yang bisa kita peroleh dari rasa khawatir kita? Apakah kekhawatiran yang terus kita pelihara atau bahkan pupuk untuk terus membesar dalam diri kita akan mampu menjadi solusi meski sedikit? Tentu tidak, saudara-saudara. Tidak ada manfaat positif apapun yang bisa kita peroleh dari kekhawatiran. Malah yang kita dapatkan adalah tekanan yang lebih besar lagi dalam mental kita, hingga pada suatu ketika menyerah dan putus asa, atau malah mulai berpikir untuk mengakhiri saja hidup ini. Saudara-saudara,
Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat sejenak burung-burung yang berterbangan di udara dan merefleksikan hal tersebut kepada kondisi kita hari ini. Kita tahu saudara-saudara bahwa saat ini kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 26. Lalu setelah memandang ke atas ke arah burung-burung, kita pun diajak untuk memandang lurus ke depan ke arah bunga-bunga bakung yang tumbuh di ladang. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Tuhan memelihara burung-burung di udara dan bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan meminta, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan pasti pelihara kita yang dibuat secara istimewa seperti gambarnya sendiri. Oleh sebab itulah Yesus kemudian meminta kita agar tidak khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Dan Dia peduli dengan itu semua. Apa yang harus kita lakukan adalah ini. Ayat 33 pembacaan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada anak-anaknya yang selalu berpegang teguh dan terus bertekun mencari kerajaan Allah beserta kebenaran yang dikandung dalam kerajaan Allah tersebut. Kita tidak perlu khawatir akan hari depan, sebab hari esok akan memiliki kesulitannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan tidak perlu khawatir, karena Tuhan sendiri yang akan memelihara kita sesuai dengan janjinya. Saudara-saudara, diselubungi kekhawatiran tidak akan pernah membawa hasil apa-apa selain bertambahnya masalah. Ayub punya pengalaman tentang hal ini. Seperti apa yang ia katakan? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak dapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Alangkah memprihatinkannya diri kita jika kita masih saja tenggelam dalam kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan. Padahal
itu tidak membawa dampak apa-apa. Sementara Tuhan sendiri sudah berjanji untuk memelihara hidup kita lebih dari burung-burung dan bunga bakung yang tetap ada dalam pengawasannya, daripada energi terbuang sia-sia. Tidakkah lebih baik kita pergunakan untuk berbuat yang terbaik dalam mengatasi masalah dan terus untuk memfokuskan diri untuk lebih giat lagi memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah? Apapun masalah yang menimpa Anda hari ini, ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memelihara hidup kita, anak-anaknya yang taat kepada perintahnya. Jika kita termasuk dalam kategori itu, tidak ada alasan untuk kita khawatir dalam hidup ini. Dalam segala hal serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan, dan percayalah Dia lebih sanggup untuk menolong kita. Jika burung dan bunga saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mendengarkan pujian dari PWGT Jemaat Efata Bilawaya dengan judul lagu Jangan Takut. Menentang kuasa kegelapan.
kasih ya Allah untuk waktu yang Kau beri bagi kami. Kami telah beribadah kepadamu lewat puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami dengan benar akan kebenaran-Mu. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami semua. Engkau melihat setiap keadaan kami, pribadi-pribadi kami, dalam sukacita juga dalam pergumulan yang kami alami. Kiranya Engkau hadir dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu secara khusus yang ada di wilayah 4 Gereja Toraja. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami nyatakan setiap kehidupan kami. Berkati kehidupan keluarga kami, berkati kehidupan tugas tanggung jawab pelayanan kami, dimanapun kami berada. Mari ya Allah, Engkau memberkati untuk bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya lewat usaha pemerintah kami boleh membuahkan hasil. Bapa di sorga, pemerintah dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Ke dalam tangan-Mu ya Allah, kami serahkan kehidupan kami semua. Dengarkan doa, syukur dan permohonan kami. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.